15 cara rumah rapi tanpa ribet. Teknik arsitek Jepang untuk hidup tenang. Sebelumnya pastikan klik tombol subscribe, share, dan like. Ya, agar channel ini bisa lebih berkembang, membagikan manfaat lebih banyak. Terima kasih. Hai semua, hari ini kita ngobrol santai tentang 15 cara rumah bisa rapi tanpa ribet, tapi kita bahas dengan sentuhan gaya hidup orang Jepang yang terkenal tenang, sederhana, dan enggak gampang stres. Jujur ya, kadang kita sudah rapikan rumah, tapi beberapa jam kemudian langsung berantakan lagi. Rasanya kayak rumah punya dendam pribadi sama kita. Baru niat hidup minimalis. Barang di meja malah beranak pinak. Tenang, kamu tidak sendiri. Aku mau cerita sedikit. Ada satu momen ketika aku lihat video orang Jepang yang tinggal di apartemen super kecil. Namun entah kenapa, ruangnya selalu kelihatan rapi, ringan, dan damai. Aku penasaran, kok bisa se-effortless itu? Ternyata bukan karena mereka punya waktu lebih banyak, tapi karena mereka punya prinsip yang sederhana tapi powerful. Pertama, mereka percaya kalau rumah yang rapi itu bukan tentang punya barang sedikit, tapi tentang punya barang yang benar-benar berguna. Jadi sebelum mereka beli sesuatu, mereka tanya diri sendiri, apakah aku benar-benar butuh ini? Dan biasanya jawaban paling jujur adalah tidak. Kalau kita pakai prinsip itu, lemari kita mungkin langsung bernapas lega. Kedua, mereka selalu punya rumah untuk setiap barang, bahkan barang kecil seperti karet rambut atau alat tulis. Karena begitu sebuah barang kehilangan rumahnya, dia mulai mengembara dan bikin kekacauan kecil yang bikin kita emosi besar. Ketiga, mereka lebih suka rutinitas singkat daripada bersih-bersih maraton. 3 menit beresin meja, 2 menit lipat selimut. 1 menit masukkan barang ke tempatnya. Rutinitas kecil ini kalau dijumlahkan bisa membuat rumah stabil sepanjang hari. Tanpa drama, tanpa maraton bersih-bersih di hari libur yang bikin capek hati dan jiwa. Keempat, mereka percaya kalau rumah itu cermin pikiran. Kalau ruangan sumpek, pikiran juga ikut penuh. Makanya mereka pakai prinsip ruang kosong sebagai bagian dari desain. Bukan tanda rumah kurang barang, tapi tanda rumah kasih ruang untuk bernapas. Dan jujur, kita manusia juga butuh itu. Kelima, mereka selalu pakai hal yang simpel, bukan perabot mahal atau dekor rumit, tapi perabot yang mudah dibersihkan dan tahan lama. Karena kalau membersihkannya ribet, kita pasti malas. Dan kalau kita malas, rumah mulai mekar seperti bunga liar. Keenam, mereka suka warna yang lembut dan menenangkan, bukan karena gaya, tapi karena warna tenang bikin ruangan terasa rapi, walau isinya sebenarnya standar-standar saja. Intinya, rumah yang tenang bikin hati juga ikut tenang. Ketujuh, mereka punya kebiasaan melepas sepatu sebelum masuk. Ini bukan cuma budaya, ini cara menjaga kebersihan secara otomatis. Kamu tahu rasanya, lantai bersih sepanjang hari itu enak banget. Kedelapan, mereka hindari barang yang punya satu fungsi saja. Kalau bisa dipakai untuk banyak hal, mereka pilih itu. Jadi, barang lebih sedikit, ruang lebih besar, hidup lebih gampang. Kesembilan, mereka selalu taruh barang sesuai alur kegiatan. Misalnya, barang sarapan dekat dapur, skincare dekat cermin, tas dekat pintu. Biar tidak ada drama cari-cari benda yang hilang 5 menit sebelum berang. Nomor 10, mereka suka menyimpan barang secara vertikal. Ini trik kecil, tapi efeknya besar. Ruang terasa lebih lega dan barang lebih mudah ditemukan. Ke-11, mereka tidak menunda pekerjaan yang bisa selesai dalam 1 menit.
cuci piring sedikit, angkat baju dari sofa, tutup kotak penyimpanan. Ini kebiasaan kecil yang bikin rumah tidak runtuh pelan-pelan setiap hari. Ke-12, mereka tidak menyimpan barang yang rusak dengan alasan nanti diperbaiki. Karena kenyataannya nanti itu bisa berubah jadi tahun depan. Nomor 13, mereka prioritas cahaya natural. Rumah jadi terasa cerah, segar, dan otomatis tampak lebih rapi. Cahaya itu semacam filter alami untuk ruangan kita. Ke-14, mereka menata barang berdasarkan frekuensi pemakaian, bukan berdasarkan estetika semata. Yang sering dipakai ada di depan, yang jarang di belakang. Jadi kita tidak harus jungkir balik setiap kali cari barang. Nomor 15, yang paling penting, mereka menjadikan kerapian sebagai bagian dari gaya hidup, bukan proyek sesekali. Kerapian itu bukan tujuan, tapi kebiasaan, bukan tekanan tapi cara hidup yang memudahkan. Dan jujur, kalau kita ambil setengah saja dari kebiasaan tadi, rumah kita sudah bakal jauh lebih rapi. Dan hati kita juga ikut lebih tenang. Kalau kamu suka gaya hidup yang simple, damai, dan bikin hidup terasa lebih ringan, kamu pasti cocok banget dengan prinsip-prinsip seperti ini. Terima kasih sudah nonton, dan sampai ketemu di cerita berikutnya.